Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 91 Pria Iblis. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, selusin atau lebih penjaga memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa bangun dengan rasa sakit di seluruh wajah mereka. Hanya pria terkemuka berbaju hitam yang tersisa dengan mata tertuju. Dia melompat dan meninju Olis. Retak. Tapi Olis hanya melambaikan tangan kirinya, dan tamparan besar melilit tinju lawan, lalu meremasnya. Pria berbaju hitam itu menunjukkan ekspresi kesakitan yang tak tertandingi, menjerit lagi, dan tinjunya hancur berkeping-keping. Ledakan. Dengan jentikan tangan Olis, pria berbaju hitam itu terlempar lebih dari 10 meter dan menabrak lemari anggur di bar. Sejumlah besar botol anggur jatuh ke tanah, dan seluruh bar menjadi kacau untuk beberapa saat. Bagaimana, cantik, maukah kamu minum denganku sekarang? Olis menatap Ji Sanyang dengan senyum cabul. Ji Sanyang masih memiliki senyum menawan di wajahnya, dan berkata dengan ringan, jika kamu ingin aku minum bersamamu, tidak apa-apa, tapi menurutku ada satu orang yang tidak akan setuju. Aku memukulnya. Hancur berkeping-keping. Olis menunjukkan ekspresi kejam. Ji Sanyang berjalan perlahan menuju bilik, persis di mana Daniel berada. Keindahan ada di sini, kata Forstall sambil tersenyum. Ada senyum jahat di sudut mulut Daniel, dia memandang Ji Sanyang yang datang, dan berkata, apakah Sanyang berencana menggunakanku sebagai tameng lagi? Saat dia berbicara, dia meletakkan satu tangan langsung di paha putih dan halus Ji Sanyang dan mengelusnya, sentuhannya benar-benar menyegarkan. Ji Sanyang tidak menghentikannya, dia berkata dengan lembut, apakah gaji ini cukup sekarang? Lawannya terlalu kuat, bagaimana hadiah kecil ini bisa cukup? Daniel bersandar di bahu Ji Sanyang, mengendus aroma khusus yang memancar dari tubuhnya, membuat orang mabuk karenanya. Dia langsung menyentuh bagian dalam pahanya, dan bahkan menyentuh titik lemah. Tiba-tiba Ji Sanyang mengerang genit, dan berkata dengan wajah memerah, kamu sangat jahat. Nak, siapa kamu? Segera pergi dariku. Menatap Daniel dengan marah, sebuah aura haus darah melonjak ke seluruh tubuhnya. Apakah ada hubungannya denganmu jika aku keluar? Daniel menatap Olis. Dan Olis melihat wajah Daniel dengan jelas, ekspresinya membeku. Itu kamu. Kamu kenal aku? Daniel tampak sedikit terkejut, seolah dia tidak mengenal pria besar ini. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus. Aku tidak hanya bertemu dengan kecantikan yang tiada tara, tapi aku juga menyelesaikan misinya. Nak, kau sangat sial bertemu denganku secepat ini. Awalnya aku ingin kau hidup 2 hari lagi. Cahaya haus darah melintas di mata Lis, dan senyum kejam muncul di wajahnya. Kamu ingin membunuhku? Daniel menyempitkan ekspresinya. Itu benar, aku hanya bisa menyalahkanmu karena tidak beruntung, kamu bertemu denganku begitu cepat. Dan bahkan merampas wanita dariku, aku akan membiarkanmu menonton adegan seru ketika anggota tubuhmu dicabut dari tubuhmu, aku berjanji untuk membiarkanmu. Kamu akan melakukannya. Jangan pernah melupakannya. Olis berkata dengan dingin. Forstall di samping menyesap anggurnya dan meludahkan, Olis, izinkan saya memberi Anda nasihat. Jika Anda tidak ingin mati muda secepat ini, saya menyarankan Anda untuk berhenti. Kenapa kamu di sini? Olis memandang Forstall dengan ekspresi terkejut. Orang ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda provokasi, kata Forstall. Kalian saling kenal? Olis menatap Forstall dan Daniel dengan mata berbinar. Forstall tersenyum, saya hanya memberi Anda nasihat. Jika Anda tidak mau mendengarkan saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tentu saja, saya tidak akan menghentikan Anda. Kalimat itu sepertinya salah. Apakah menurutmu bocah wasia ini memiliki kemampuan untuk membuatku mati muda? Olis memandang Daniel dengan tatapan jijik di matanya, dan yang terakhir memegangi Ji Sanyang dengan ekspresi puas di wajahnya. Nak, ketika kematian sudah dekat, kamu masih belum memiliki kesadaran sama sekali.
Hari ini aku harus memberitahumu apa hidup lebih baik daripada kematian, teriak Olis dengan nada dingin, melangkah maju, dan tinjunya yang besar seperti bola meriam menuju Daniel. Hancurkan saja. Tinju besar melambai, dan angin kencang bersiul, dan aliran udara ditiup oleh angin dingin dengan tinju ini, dan Jisan yang meniup tarian yang mencolok. Dan pada saat Jisan yang memamerkan tariannya, Daniel menyipitkan matanya, dan cahaya dingin meledak. Dia memeluk Jisan Yang dengan satu tangan, dan melambaikan tangan lainnya dengan acuh tak acuh. Begitu saja, Daniel memblokir pukulan menakutkan Olis dengan satu tangan, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Anda harus tahu bahwa pukulan Olis memiliki gravitasi 1000 kati. Ketika dia meninju, dia pernah menyebabkan sebuah truk besar mundur puluhan meter. Tidak ada yang berani menerima pukulannya, karena itu pasti ritme mencari kematian. Tapi sekarang pukulannya dengan mudah diblok oleh Daniel. Ini mengejutkan Olis, pupilnya membesar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Olis terkejut. Daniel menghela nafas lega, dan melirik Olis, apakah hanya kekuatan kecil ini, bukankah kamu sudah makan? Pukulan lain keluar dengan keras, pukulan Olis ini tidak menahan tangannya, dan pukulan itu langsung menyebabkan udara meledak, dan kekosongan itu penuh dengan poni, seolah-olah telah diledakkan, dan aliran energi hampa tertembak ketika dibuka, ada riak tak terlihat. Semua orang di bar melihat pukulan ini, dan hati mereka bergetar hebat. Jika pukulan ini mengenai mereka, mereka pasti akan dipukul menjadi bola lumpur. Namun, Daniel tetap tenang dan tenang, perlahan memeluk Jisan Yang ke satu sisi dan duduk, lalu berbalik, pukulan lawan kosong, dan embusan angin bertiup ke segala arah. Minum! Teriak Olis dengan marah, menatap Daniel, melompat ke udara, dan tersapu dengan tomahawk split. Olis tingginya hampir 2 meter, satu kakinya panjangnya 1,3 meter, dan setebal tiang besi. Ketika kaki ini disapu, itu seperti pohon besar yang menyapu, dan orang-orang di sekitarnya ketakutan lagi dan lagi. Ledakan! Kaki ini masih merindukan Daniel, tapi itu menghancurkan meja di bar, dan pada saat yang sama jatuh ke tanah. Itu bahkan menghancurkan ubin lantai bar, dan sebuah lubang kecil muncul, menunjukkan betapa kuatnya tendangan lawan, dan semua orang yang hadir tersentak, menatap Olis dengan tatapan ketakutan. Ini pasti monster, tidak, itu harus dikatakan iblis. Bab 92 Cara melepaskan senjata. Yah, kekuatannya hampir tidak apa-apa, kata Daniel dengan ringan, tetapi kata-katanya membuat orang gemetar di telinga orang lain. Kekuatan mengerikan seperti itu hanya sedikit, yang terlalu sok. Aku akan memisahkan tanganmu dari tubuhmu hari ini, dan kemudian menarik kakimu, dan akhirnya menggiling semua tulang di tubuhmu menjadi bubuk, kata Olis dalam bahasa Mandarinnya yang tidak terlalu fasih. Setelah beberapa saat semua orang masuk bilah bergetar ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan wajah mereka sangat pucat. Di sisi lain, mata Olis berkelap-kelip dengan niat membunuh yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seperti binatang buas, seperti binatang purba yang dihidupkan kembali. Dengan satu langkah, jejak kaki yang dalam langsung diinjak di tanah seluruh batang, dan tanah tampak bergetar. Olis meraih tangan Daniel secara langsung, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan meraih tangan Daniel dengan satu pukulan, yang terakhir tersenyum di bibirnya, dan dia tidak menghindar sama sekali. Minum! Teriak Olis. Semua otot di tangannya menonjol, dan dia meraih tangan Daniel dan menariknya ke samping, jelas berusaha melepaskan tangan Daniel. Melihat adegan ini, semua orang di bar menoleh atau memejamkan mata ketakutan, tidak berani melihat adegan berdarah yang mengikutinya. Adapun Forstal dan Jisan Yang, mereka duduk di sana dengan tenang dan memandangi mereka, tampaknya tidak ada kekhawatiran di wajah mereka. Pada saat ini, Olis memiliki senyum kejam di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat tangan Daniel terlepas dari tubuhnya, dan pemandangan darah berceceran di mana-mana, semua musuhnya dirobek olehnya di masa lalu. Adalah rangsangan yang tak tertandingi. Namun di detik berikutnya, senyum kejam di wajah Olis membeku, ekspresinya membeku, dan matanya tampak menunjukkan ekspresi tidak percaya. Awalnya, saat dia menarik tangannya, dia ingin melihat adegan darah muncrat,
tetapi tidak muncul. Tangan Daniel masih utuh di tubuhnya, dan tarikannya tidak putus sama sekali. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Ekspresi Olis membeku, dan kekuatan muncul lagi dari tangannya, dan tangan Daniel masih utuh di pundaknya, seolah-olah beton bertulang telah mengeras menjadi satu. Tampaknya kekuatanmu tidak cukup, kenapa kamu tidak membiarkanku mengajarimu cara melepaskan lengan seseorang? Senyum di sudut mulut Daniel mekar, seperti senyum iblis, dan kemudian Daniel bergetar. Tangannya, energi gelap memancar keluar, itu mengguncang tangan Olis. Kemudian Daniel mengulurkan tangannya seperti kilat, meraih kedua lengan tebal Olis, mencibir, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan dominan yang tak terbayangkan meletus dari tangan Daniel, dan Olis tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya dengan teriakan, dia merasa tangannya perlahan-lahan terpisah dari tubuhnya. Ah! Kemudian Olis menjerit, dan darah menyembur keluar dari bahunya di kedua sisi, dan kedua lengannya yang tebal dicabut oleh Daniel dari bahunya, dan darah terus mengalir dari kedua bahu Olis keluar. Adegan ini membuat semua orang di bar tertegun dan terpana, dan mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Olis, di sisi lain, menjadi pucat dan menjerit kesakitan, pupil matanya menunjukkan ekspresi ngeri dan menatap Daniel. Dia selalu merobek tangan orang lain, tapi kali ini tangannya sendiri dirobek oleh seorang pemuda, yang tidak pernah diharapkan Olis. Daniel melemparkan kedua lengan yang patah di tangannya ke tanah, dan berkata dengan tenang, lihat, ini disebut melepas lengan, pelajari lebih lanjut di masa depan. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin aku melepas kedua kaki untukmu juga? Jatuh? Bibir Olis bergetar, dan dia menatap Daniel dengan tatapan ketakutan di matanya, dan berkata dengan gemetar, kamu adalah setan. Tidak. Saya orang yang baik, saya hanya mengajari Anda cara melepaskan lengan Anda. Daniel menggelengkan kepalanya dan berkata. Pada saat ini, Forstall datang, menatap Daniel dan berkata, Olis, sudah kubilang sejak lama, kamu tidak bisa main-main dengan orang ini. Dia, siapa dia? Olis dia memandang Flinter dengan wajah pucat. Bibir Forstall berkedut, Kaisar Perang. Kaisar Perang. Ketika Olis mendengar nama itu, tubuhnya yang besar bergetar, dan dia langsung berlutut di tanah, menatap Daniel dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Jelas ini namanya membuatnya sangat terkejut. Kaisar Perang. Dikenal sebagai Kaisar Perang yang tak terkalahkan di dunia bawah tanah barat. Dia pernah memusnahkan 3 resimen tentara bayaran kelas 1 di dunia tentara bayaran sendirian, membunuh ribuan orang. Rekor mengerikan seperti itu disebut Kaisar Perang, itu berarti Kaisar Pertempuran. Dia tidak menyangka bahwa orang yang ingin dia tangani ternyata adalah Kaisar Perang. Pada saat ini, hati Olis benar-benar hancur, matanya menunjukkan ekspresi putus asa, dan pada saat yang sama, ada jejak penyesalan jika dia tahu bahwa pihak lain adalah Kaisar Perang. Dia bahkan tidak akan peduli seberapa sombongnya Anda tidak akan bergerak. Pada saat ini, Olis bahkan memiliki keinginan untuk memukuli Hujia, seorang bajingan, dan bahkan memintanya untuk berurusan dengan Kaisar Perang. Bukankah ini jelas-jelas curang? Katakan padaku, siapa yang memintamu untuk berurusan denganku? Kata Daniel. Aku tidak menyangka bahwa aku berurusan dengan Kaisar Perang. Kali ini, aku, Olis, mengaku kalah, tapi aku tidak malu dikalahkan oleh Kaisar Perang, kata Olis dengan wajah yang sangat pucat. Daniel menyapu matanya dan menemukan 2 hal dari Olis, yaitu fotonya dan kartu ban yang diberikan oleh Hujia. Tampaknya seseorang benar-benar memintamu untuk berurusan denganku. Jika kamu memberitahuku orang ini dan kata sandi kartu ini, aku tidak perlu membunuhmu, kata Daniel acuh tak acuh. Hujia. Zhan Huang meludahkan 2 kata, mata Daniel membeku, ternyata anak ini. Katakan, bawa orang ini pergi, kata Daniel kepada Forstall dan pergi. Dan Forstall memandang Olis dan menggelengkan kepalanya, mengapa kamu melakukan ini? Juara tinju yang tangguh di dunia bawah tanah yang megah di negara M kini lengannya lumpuh dan menjadi lumpuh. Jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, begitu dia kembali ke negara M, dia tidak akan lolos dari pembunuhan oleh musuh yang pernah dia miliki.
Ini, ada 1 juta di kartu ini yang dianggap sebagai kompensasi atas kerusakan bar Anda. Daniel berjalan ke Ji Sanyang dan menyerahkan kartu ban yang dia dapatkan dari Olis ke Ji Sanyang. Kehilangan batangku tidak bisa dikompensasi hanya dengan 1 juta. Ji Sanyang melirik Daniel dengan mata gembira, yang membuat yang terakhir sedikit gelisah, gadis ini terlalu menggoda. Lalu kompensasi apa yang kamu inginkan? Daniel memandang Ji Sanyang dengan senyum jahat di wajahnya. Aku mau kamu. Bab 93. Ji Sanyang bangkit, berjalan ke sisi Daniel, melingkarkan tangannya di lehernya, dan dadanya yang montok di bawah Cheongsam merah menempel erat di dada Daniel, membuatnya merasa sangat segar. Bibir merah sedikit terbuka, dan suara seperti kasturi mengalir ke hidung Daniel, membuat seluruh tubuhnya terasa lembut. Yah, aku pergi dulu, jangan ganggu kamu, mainkan saja perlahan. Forstall berjalan mendekat, memandang keduanya dengan senyum ambigu, dan pergi dengan penuh minat. Daniel mencoba yang terbaik untuk menahan kegelisahan di hatinya, dan berkata, "Yah, kita baru saja bertemu, ayo pelan-pelan. Kalau begitu mari kita saling mengenal dengan baik." Ji Sanyang tersenyum mempesona, meraih tangan Daniel dan langsung ke atas, datang ke lantai 3 dan masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu didekorasi dengan sangat unik, terlihat seperti ruang tamu Ji Sanyang. Datang dan minumlah denganku malam ini, agar kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Ji Sanyang berjalan ke lemari anggur, mengeluarkan beberapa botol anggur dan 2 piala, berjalan ke sofa dan duduk. Kenapa kamu tidak berani? Melihat Daniel berdiri di sana tanpa bergerak, Ji Sanyang menunjukkan senyum main-main. Minum saja, kata Daniel, dan berjalan mendekat. Ayo, ayo minum. Ji Sanyang mengambil gelas anggur dan menatap Daniel dengan mata mengedip. Keduanya minum secara langsung, dan dalam sekejap mata, mereka minum 3 atau 4 botol anggur, dan semuanya adalah anggur dengan kemurnian tinggi. Pipi Ji Sanyang memerah, dan wanita mabuk itu memancarkan kegenitan yang kuat, yang cukup untuk membuat pria manapun jatuh cinta padanya, bahkan Daniel pun agak tertarik. Tapi Ji Sanyang berbalik dan duduk di tubuh Daniel, menatap Daniel dengan sepasang mata Phoenix dengan mata mempesona, menawan tak terhingga. Saya cantik. Suara renyah dan lembut terdengar di telinga Daniel, dan suara sekecil apapun menembus ke dalam jiwa. Cantik. 2 kata keluar dari mulut Daniel. Ingin aku, apakah kamu? Mata gembira menatap mata Daniel dengan cahaya listrik, dan suara menawan dan menggoda langsung mengenai jiwa, dan api jahat keluar dari tubuh Daniel, yang sulit dikendalikan, membuatnya sesaat perasaan panas di sekujur tubuh. Segera setelah Ji Sanyang mendengar suara, Daniel tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kayu kering tersulut oleh amukan api, dan nyala api menyala dalam tubuh mereka. Tapi saat Daniel ingin melepaskan dirinya dan melakukan pekerjaan besar, cahaya biru di matanya berkedip. Matanya tiba-tiba menjadi jernih, dan dia dengan cepat menggunakan latihan untuk menekan api jahat di tubuhnya, dan mendorong Ji Sanyang yang sudah memerah dan mengedipkan mata seperti sutra. Sudah terlambat, aku pergi dulu. Daniel bangkit dan mengatakan sesuatu, dan berjalan keluar. Ji Sanyang duduk lemas di sofa, menatap Daniel, matanya berkedip dengan cahaya aneh. Itu benar-benar dapat membatalkan keterampilan pesona suara sihirku 2 kali, anak kecil, aku semakin tertarik padamu. Ji Sanyang bergumam pada dirinya sendiri, lidah merahnya terlepas dari bibirnya, menunjukkan pesonanya. Daniel, yang keluar dari bar, menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menurunkan semua hormon dan hasrat di tubuhnya. Wanita ini terlalu kuat. Pesona macam apa ini? Sangat kuat, kata Daniel dengan rasa takut yang berkepanjangan. Dia hampir jatuh ke dalamnya ketika dia melihat Ji Sanyang 2 kali, meskipun dia tidak keberatan berhubungan seks dengan Daji seperti itu. Seperti stunner one game. Tapi identitas pihak lain jelas tidak sederhana, dan dia juga tahu cara merayu, jika dia datang untuk mengambil yang dan mengisi kembaliin seperti di novel, bukankah dia akan tamat? Jadi Ji Sanyang ini adalah wanita yang bisa membuat semua pria tergila-gila tapi tidak semua pria bisa menikmatinya. Gadis kecil,
setelah aku mengetahui identitasmu, aku pasti akan menaklukkanmu. Mata Daniel bersinar dengan cemerlang. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti mengapa Raja You dalam sejarah kehilangan akal sehatnya untuk kecantikan seperti Daji, sedemikian rupa sehingga dia kehilangan seluruh dinasti Shang. Jisan yang ini juga memiliki kemampuan ini, tetapi Daniel tidak akan menjadi Raja You dari Shang. Setelah meninggalkan Bersaniang, Daniel kembali ke villa di Taman Haitang. Tepat saat dia memasuki villa, dia mendengar suara senandung. Daniel menyapu matanya dan tahu bahwa suara itu berasal dari kamar mandi di lantai bawah, dan ada suara air yang mengalir deras di dalam, jelas seseorang sedang mandi di dalam, dan dari suaranya, dia tahu itu adalah Heihachi. Gadis ini, dia datang ke lantai 1 setelah mandi. Bukankah ini menyiratkan bahwa aku telah melakukan kejahatan? Apakah kamu ingin melihatnya? Dia sepertinya mengintipku terakhir kali. Kali ini aku. Daniel mulai melamun dalam benaknya. Nafsu yang ditekan dan diprovokasi oleh Sanyang muncul kembali. Terutama suara gemericik air, itu benar-benar membuat orang merasakan impulsif yang tidak dapat dijelaskan, belum lagi Daniel telah begitu tergoda dan digoda sebelumnya, dan nafsunya belum dilampiaskan. Saat ini, dua penjahat muncul di benak Daniel, satu putih dan satu hitam, berdebat satu sama lain. Bastian Bai, bagaimana seorang pria bisa melakukan hal yang tidak tahu malu? Bastian Hei, seperti kata pepatah, setengah dari pantat iparku adalah milik iparku, jadi tidak masalah. Bastian Bai, tidak, dia adalah adik iparmu. Jenis binatang buas ini tidak sebaik dirimu. Kamu tidak dapat melakukan hal seperti ini. Bastian Hei berkata dengan jijik, lebih baik menjadi binatang buas daripada menjadi binatang buas. Ya, aku setuju dengan kalimat ini. Daniel mengacungkan jempol pada Bastian Hei untuk kalimat terakhir, dan langsung duduk di sofa. Keesokan harinya, mata tembus pandang dibuka, dan cahaya biru berkedip masuk mata, menikmati pertunjukan besar dengan santai. Di bawah mata perspektif Daniel, pintu kamar mandi menghilang, tetapi Heihachi tidak mandi, tetapi duduk di bak mandi untuk mandi, dan air di seluruh bak mandi penuh busa. Jadi Anda hanya bisa melihat tubuh telanjangnya. Dia memiliki bahu yang harum dan sepasang payudara putih ramping, tapi pemandangan ini juga sangat bagus. Akhirnya, setelah mengaguminya selama lebih dari 10 menit, Heihachi sepertinya akan bangun dan mengenakan pakaian. Daniel tiba-tiba menjadi bersemangat, dan siap mengapresiasi sosok ipar perempuan ini. Lagi pula, ipar perempuannya mengintip sosoknya sebelumnya, dan ini hanya kompensasi. Daniel memikirkannya sebagaimana mestinya. Heihachi perlahan berdiri dari bak mandi saat gelombang air beriak. Daniel hendak melompat keluar dari hatinya, ketika tiba-tiba sebuah suara meledak di telinganya, yang langsung membuatnya melompat. Apa yang kamu lakukan? Daniel tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat Yevi berdiri di depannya dengan dingin. Daniel sangat ketakutan sehingga saudaranya yang hampir kaku melunak lagi, dan dengan cepat berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak melakukan apa-apa.